Berapa banyak dari saudara yang sungguh-sungguh percaya, doa saya saudaraku, tahun kemuliaan itu bukan slogan. Tapi doa saya benar saudaraku. Apa yang saya katakan tadi ketika saya menyembah, sampai nanti, toh kita semua nantinya akan dipanggil pulang. Betul ya Bu? Tidak ada satupun dari kita ini yang abadi saudara. Tapi boleh enggak saudaraku? Kalau masih diberi kesempatan Bu, masih ada di dunia ini. Doa saya saudaraku, bukan hanya di gereja Bu. Saudara berinteraksi dengan ART saudara. Saudara berinteraksi dengan sesama rekan kerja. Saudara berinteraksi dengan pasangan, suami, istri. Saudara berinteraksi dengan sesama rekan pelayan Tuhan. Saudara bahkan berinteraksi dengan orang yang ada di luar sana. Orang yang ada di dunia, mungkin bahkan banyak di antara mereka yang belum kenal Tuhan. Tapi boleh enggak saya minta saudaraku, selama masih ada nafas ini, jangan mempermalukan nama Tuhan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Selama masih kita ini diberi anugerah, kita masih punya nyawa saudaraku. Biar hidup ini, baik perkataan, baik tindakan kita, apa yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ketika orang melihat hidup saudara, mereka sekali lagi berkata, ada Tuhan dalam kehidupan orang-orang ini. Ketika mereka melihat hidup saudara, mereka boleh sekali lagi berkata, dalam hidup orang-orang ini mereka berbeda. Karena terang kemuliaan Tuhan sungguh terpancar dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Boleh saya dengar kata aminnya yang paling keras, saudaraku, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Masa depanmu terang benderang. Terangnya bahkan seperti terang matahari pada waktu terbit. Awal senja, awal pagi saudaraku. Terangnya itu bercahaya begitu rupa. Jadi di 2020 saudaraku, minggu lalu kita belajar satu demi satu aspek. Dimulai ketika saudara mengundang Raja Kemuliaan. Masuk dalam kehidupan saudara, kemuliaannya bersinar. Saran saya ketika saudara membaca khotbah ini saudaraku, membaca khotbah-khotbah rema saudara, ataupun saudara mendengarkan rema. Saran saya saudaraku, jangan hanya didengarkan satu kali. Sesuatu yang namanya rema itu jangan saudara hanya baca satu kali atau saudara dengarkan satu kali. Saran saya ketika saudara membaca ataupun saudara mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan awal tahun, ulang terus ulang lagi saudara. Sampai apa? Itu jadi milikmu. Itu enggak boleh sesuatu yang saudara hanya tahu, tapi sampai jadi milik. Dan setelah itu ambil satu keputusan, jangan jadi slogan Pak. Ambil satu keputusan dalam kehidupan saudara, bukan katanya pendeta, bukan katanya hamba Tuhan, tapi ambil keputusan harus terjadi di dalam kehidupanku. Dan untuk itu bisa terjadi saudaraku, ingat baik-baik satu hal ini. Yesaya 60, itu kalau saya boleh katakan Pak, itu salah satu pasal yang kalau saya boleh bilang, itu pasal yang bertabur bintang. Kenapa saya katakan itu pasal yang bertabur bintang saudaraku? Jarang-jarang dalam Alkitab, dalam satu pasal saudaraku, ayat-ayatnya itu ayat emas semua. Betul? Biasanya kalau saudara baca, ayatnya itu biasanya kadang ayat 1, nanti ayat 2, 3, 4, ayat 5, 6, 7, ayat 8. Kalau saudara baca Yesaya 60 dari ayat 1 sampai ayat 22, itu semua janji-janji Tuhan yang luar biasa. Pesan saya saudaraku, jangan salah fokus. Kenapa? Begitu luar biasanya janji Tuhan, gampang Bu kita bilang amin. Cepat sekali, amin, amin, amin. Tapi ingat satu hal ini Pak, Yesaya 60 tidak akan pernah bisa jadi dalam kehidupan saudara. Tidak peduli seberapa keras amin saudara, kalau ayat 1 tidak saudara lakukan. Catat ini baik-baik saudara. Banyak orang salah fokus, amin ayat 2, amin ayat 3, amin ayat 4, amin ayat ke-22. Tapi ketika berbicara ayat 1, gampang sekali saudara lewatkan.
kunci Yesaya 60 bisa terjadi. 2020 sungguh jadi tahun kemuliaan saudaraku. Ayat pertama saudara nggak pernah boleh lewatkan. Apa saudaraku? Karena itu bagian kita. Banyak orang amin-amin belakangnya yang bagiannya Tuhan. Orang Kristen kan suka curang saudaraku. Kalau bagiannya Tuhan diaminkan. Setelah itu kita berpikir ya kita tinggal menunggu saja. No Pak. Ayat pertama. Taruh saudaraku, bila perlu kasih highlight. Tempel di dinding saudara, bangun pagi saudaraku, bila perlu. Pertama kali saudara buka mata, saudara langsung bisa lihat itu saudara pasang di PP atau di handphone saudara. Ayat pertama dengan jelas mengatakan apa saudara? Arise. 2020 kalau saudara mau jadi tahun kemuliaan dalam hidupmu. Pak, saya perkatakan saat ini. Engkau yang sedang ada dalam keadaan terpuruk, arise. Ini bukan saatnya untuk engkau terus terpuruk. Saat ini kalau keuanganmu sedang terpuruk saudaraku. Tahun kemuliaan itu jadi bagian kehidupanmu. Langkah pertama yang saudara lakukan, bangkit. Bangkit. Jangan terus terpuruk melihat masalah saudara, jangan terus menerus saudara down melihat keadaan saudara. Bangkit. Saudara arise untuk apa Bu? Arise untuk menerima, yes rema ini untuk saya. Ini bukan untuk orang di kiri kanan saya, ini bukan untuk siapapun, ini untuk saya. Bangkit, tangkap dulu remanya saudara. Setelah saudara tangkap rema itu untuk saya, saudara mulai bangkit satu demi satu bagian-bagian yang bisa saudara perbaiki saudara. Mulai evaluasi. Kalau yang terpuruk mungkin saudara saat ini kesehatan saudara, ayo bangkit. Jangan mau saudara semakin lemah dengan keadaan saudara tapi mulai paksa. Memang itu langkah pertama saudara. Dan maafkan saya, ini bukan bagiannya Tuhan saudaraku. Ini bagian saudara dan saya. Kita yang memang harus bangkit. Suka tidak suka kita merasa we feel like it or not, kita merasa sedang kepengen bangkit atau tidak, firman Tuhan mengingatkan bangkit. Setelah saudara bangkit, periksa satu-satu Bu, titik mana yang menyebabkan usaha saudara mungkin sedang terpuruk, titik mana yang menyebabkan hubungan saudara terpuruk, titik mana yang mungkin menjadi celah untuk kesehatan saudara terpuruk, periksa satu demi satu. Setelah itu jangan berhenti di sana, firman Tuhan melanjutkan berkata apa? Shine, arise and shine. Bangkit menjadi teranglah. Sorry saudara, ini bukan saatnya untuk saudara mengasihani diri sendiri. That's true. Saya nggak tahu dengan keadaan saudara seperti apa dan mungkin sebagian dari saudara mengalami justru di awal tahun ini pergumulannya berat. Jangan terpancing, jangan terjebak untuk berputar-putar mengasihani diri saudara sendiri. Ini waktunya kau bersinar. Setelah kau evaluasi satu-satu dari usaha saudara, mulai pikirkan saudara bagaimana engkau bisa bersinar. Bagaimana kau bisa jadi terang. Jadi terang berbicara apa Pak? Bagaimana lewat hidupmu jadi jawaban buat orang lain. Kadang kita berpikir, oh ya terang Tuhan, terang tahun kemuliaan. Kita berpikir kita hanya tunggu bola, no. Adalah untuk orang-orang yang mau jemput bola, bangkit. Setelah itu tidak mengasihani dirinya sendiri. Setelah itu tidak terjebak dengan masalahnya. Setelah bangkit dia mulai berpikir, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Melalui hidupku aku bisa jadi jawaban buat orang lain. Melalui hidupku kemuliaan Tuhan, terang Tuhan bisa dibagikan. Orang yang dalam kegelapan bisa merasakan terang. Bagi orang yang seperti ini siap-siap saudara. Itu tahun saudara. Kemuliaan Tuhan terbit atas hidup saudara. Oh, kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kalau mau tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Karena setiap minggunya ini just getting more excited saudara. Kenapa saudara? Ada ayatnya kita buka. 2 Korintus ayatnya yang ketiga 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dengar ini saudara. Kau punya Tuhan yang adalah roh. Roh itu enggak kenal batas. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kalau yang tadinya selama ini engkau tuh seperti terselubung, ditutupin saudara. Orang nggak bisa lihat 2020, kemuliaan yang terpancar dari hidup saudara tidak terselubung. Saudara itu seperti berdiri di atas spotlight, di bawah spotlight saudara. Mau lari kemana? Orang yang roh Allah tinggal di dalamnya. Roh yang tidak terbatas itu saudaraku. Yang memberikan kemerdekaan akan membawa saudara. Enggak bisa tidak, lihat ayat selanjutnya saudaraku. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengar baik ini saudaraku. Kalau roh Tuhan ada dalam hidupmu, enggak bisa stagnasi. Saya baru dengar satu amin di sana saudara. Kalau roh Tuhan tinggal dalam hidupmu Pak, tidak bisa tetap sama. Bahasa Inggrisnya saudaraku, ini kalau dalam bahasa Indonesia kita melihatnya dalam bentuk kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa inilah, bahasa Inggris inilah saudaraku, saudara mengenal kata-kata ini. Kita baca ya, but we all with open face beholding. As in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory. Yes, dalam kehidupan saudara. Saudara itu dibawa masuk dalam kemuliaan. Bukan hanya satu level, siap-siap. Kalau saudara sudah mencicipi satu level saudara. Siap-siap di 2020 Pak, levelnya dibawa naik. Kalau saudara merasa level saudara itu sudah cukup tinggi, siap-siap levelnya akan lebih naik lagi saudaraku. Tahukah saudara itu sebabnya saya senang mengikuti Tuhan yang satu ini. Tuhan yang saya sembah tidak tahu batasan. Dia Tuhan yang tidak mengenal limit saudaraku. Dia roh. Dia tidak punya batas. Jangan sampai kalau orang dunia berkata, bumi itu bulat, pastor. Kadang kita di atas, kita bisa di bawah. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Maaf saudaraku, kadangkala anak Tuhan, kita ikut-ikutan memegang filosofi dunia. Tapi yang saya tahu, maaf saudara, sekali lagi. Alkitab itu mengatakan, engkau akan naik dan tidak turun. Kalau prinsip dunia berkata, kadang Pak kita bisa di atas. Kita bisa di bawah. Alkitab mengatakan, no. Engkau ditentukan untuk bukan jadi ekor, tapi kepala. Tidak turun, tapi naik. Dan karena dia roh yang tidak terbatas, siap-siap saudaraku, 2020. Dia tidak hanya membawa saudara masuk pada satu glory. Level glory yang saudara akan dibawa. Kalau engkau mempersiapkan dirimu, engkau akan melihat tidak ada batasan glory. Itu sebabnya from glory Pak, to glory. To another glory, to a bigger glory, to a greater glory. Sampai apa saudara? Ayat ini mengatakan, engkau diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Halo, sampai kemuliaan Tuhan itu jadi kemuliaanmu saudaraku. Doa saya bagi saudara yang bisa menangkap hal ini, itu jadi atas hidupmu. 2020 ini I'm expecting saudaraku. Saya akan melihat kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah timbul dari dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang cukup keras dari tempat ini. Saudara yang percaya dan excited teriakan haleluya. Jadi atas kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, dengar baik saudara. Hari-hari ini, kalau saudara yang masih merasa hidupmu stagnasi,
Apapun itu, saudara. Karena dia roh yang tanpa batas, dia nggak kenal stagnasi, saudaraku, nggak bisa, nggak boleh stagnasi. Kalau roh Allah hidup di dalam saudara, nggak bisa stagnasi. Itu sebabnya hari ini kalau masih ada di antara saudara, ya saudara berkata, Pastor, tapi kenyataannya saat ini hidup saya stagnasi. Saudara ada di sini maupun saudara melihat ini dari YouTube ataupun streaming, izinkan saya katakan ini. Kalau itu yang sedang saat ini saudara alami ya saudaraku, datang. Saudara harus berjumpa pribadi dengan roh yang tanpa batas itu. Karena yang saya tahu saudaraku, di dalam Alkitab, kisah-kisah itu berbicara, enggak ada saudara. Wanita pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan di sini yang ibu-ibu yang kita yang kaum Hawa saudaraku. Maaf bapak-bapak mungkin kalau yang tahu istrinya saudara, mungkin saudaraku, kalau kita yang kaum Hawa saudara, maaf kita sedang dapat menstruasi saudara. Saya tanya, ini jangankan pendarahan 12 tahun saudara. Kita yang lagi dapat aja saudara. Itu rasanya badan kayak apa saudara? Lemes ya? Kita lemes kok saudara. Saudara bisa bayangin enggak? 12 tahun pendarahan itu rasanya kayak apa Pak? Ada enggak yang hari-hari ini? Mungkin saudara enggak pendarahan 12 tahun tapi dengar. Rohmu itu seperti pendarahan 12 tahun. Semangatmu tuh kayak pendarahan 12 tahun saudara. Kok lemes? Ketemu orang enggak kepengen ketemu orang. Ketemu orang malu saudaraku. Enggak semangat kerja, enggak semangat melakukan apa-apa. Seperti orang pendarahan 12 tahun, kayak sudah tidak ada kekuatan lagi, tidak ada kemauan lagi saudara. Rasanya badan ini sudah enggak karu-karuan. 12 wanita pendarahan 12 tahun ini, ketika dia berjumpa dengan Raja Kemuliaan, tidak bisa tidak, saat Alkitab berkata saat itu juga saudaraku, sesuatu mengalir dalam kehidupannya. Saat itu juga yang tadinya tidak berguna, yang tadinya tidak berarti, yang tadinya hidup sudah tidak punya semangat. Kalau itu kondisimu sekarang, kau stagnan, kau merasa hidup tidak ada kegunaannya lagi, hidup tidak ada semangatnya lagi. Dengar baik saudaraku, jumpa dengan Raja Kemuliaan, hidupmu harus diubahkan. Hidupmu pasti diubahkan, hidupmu pasti diubahkan. Beberapa waktu yang lalu saya dengar satu kesaksian luar biasa sekali saudaraku, seorang wanita di kota Solo saudaraku. Awalnya hanya sederhana dia nemenin anaknya sakit. Yang sakit anaknya sudah. Anaknya sudah sembuh keluar dari rumah sakit, dianya ganti yang masuk rumah sakit. Sudah. Dan yang mengagetkan sudah dia belum jemaat, saudaraku dia belum ke gereja kita. Yang mengagetkan dokter diagnosa gagal ginjal sudah. Wanita ini masih sangat muda. Tingginya, kalau saya nggak salah sudah, karena saya nggak ketemu dia langsung, cuman saya lihat dari videonya, dia bersaksi di Miracle Night Service. Kalau saya nggak salah duga, saudara, tingginya nggak jauh dari saya. Orangnya cukup tegap, saudaraku, perawaannya masih muda. Kalau lihat wajah-wajahnya itu paling baru usia 30-an, saudara. Masih sangat muda. Saudara bisa bayangin usia 30 didiagnosa gagal ginjal. Dokter suruh 2 kali dalam 1 minggu harus cuci darah, saudara. Kondisinya itu begitu parahnya, saudaraku, sampai dia tuh bercerita saudaraku, dari berat badan 60 lebih saudaraku, itu turun drastis tinggal 48 kilo. Saudara. Saudara bisa bayangin kayak apa itu, dalam waktu sangat singkat saudara. Drop Pak, dia tuh cerita saudara, lengannya, itu sampai dia bilang saudaraku, besar lengannya ini, itu sedikit lebih kecil atau sama dengan besar pergelangan tangannya saudara. Saudara bisa bayangin kayak apa itu kondisinya saudaraku. Itu tangan udah seperti kayak tengkorak saudara. Udah enggak ada daging. Lengan ini sudah gedenya, besarnya sudah enggak lebih besar dari ini sudah. Bisa bayangin seperti apa. Dan yang lebih mengerikan sudah, kedua lengannya itu begitu kurus, kakinya begitu kurus. Hanya bagian perut itu yang membesar seperti kayak hampir meledak, dia bercerita saudaraku. Itu saudara, dia enggak bisa apa-apa, enggak bisa kemana-mana saudaraku. Kalau mau bepergian harus dibopong saudara, harus digendong, harus diangkat. Salah satu dari bibinya, jadi saudaranya lah, kerabatnya saudaraku, menceritakan tentang Miracle Night Service di gereja kita Keluarga Allah. Pertama kali dia datang saudaraku, dia hanya diusung, ditidurkan, dia nggak bisa apa-apa.
Saat itu dia enggak mengerti apa itu gereja, dia enggak mengerti apa itu doa, miracle night service dan lain sebagainya. Tapi pada saat didoakan saudaraku, Pak Obaja lewat, dia ditumpang tangan oleh Pak Obaja. Di saat itu dia merasakan, sama seperti perempuan 12 tahun itu saudaraku pendarahan. Ada sesuatu mengalir masuk. Dia enggak pernah tahu, tapi dia bisa merasakan sesuatu mengalir masuk. Pada saat itu terjadi, dia hanya bisa menangis, Pak. Dia hanya bisa menangis dan dia hanya bisa berteriak, Tuhan tolong aku. Itu sudah enggak ada harapan, saudaraku. Saya bersyukur, saudaraku. Dengar baik-baik ini kesaksian ini, saudaraku. Saya bersyukur ada orang-orang yang mau bangkit menjadi terang. Wanita ini enggak akan bisa datang sendiri ke gereja kita. Kenal gereja kita aja enggak. Tapi ada orang-orang yang mau menjadi terang, ada orang-orang yang mau bangkit, saudara. Tidak berpikir tentang masalahnya sendiri. Tidak terus berputar-putar pada dirinya sendiri. Mereka bangkit, mereka mulai berkata kepada ibu ini, setiap kali ada pondok Daud, nanti kamu saya antar. Ibu ini datang, saudaraku. Ditaruh, setiap pondok Daud dibopong, taruh, saudara. Seolah-olah enggak ada apa-apa. Dia cuma ya dengar pujian penyembahan dinaikkan, firman Tuhan diberitakan. Tapi waktu berjalan, saudaraku, dia bercerita, kesekian kalinya dia datang Miracle Night Service, Bu. Dia ngomong kalau nggak salah kali kelima atau kali keberapa dia datang Miracle Night Service, saudaraku. Yang tadinya setiap kali pergi kemana-mana dibopong nggak bisa apa-apa, Bu. Pada saat itu Pak Obaja berkata yang mau didoakan maju ke depan. Saudara bisa bayangkan orang dalam keadaan seperti itu gimana caranya dia mau bangkit, saudara. Pergi aja dibopong. Saudara tahu entah kekuatan dari mana, Pak. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu. Dia memaksakan dirinya sampai bibiknya itu ngomong, saudaraku. Udah kamu nggak usah maksa dalam bahasa Jawa. Kamu udah nggak usah maksa, udah nggak apa-apa. Kamu tiduran aja tetap percaya imani. Tapi entah kekuatan dari mana. Ibu ini memaksakan dirinya, saudaraku. Dia menyeret kakinya, maju ke depan, ditumpang tangan Pak Obaja, saudara. Pada saat dia berdiri memberikan kesaksian ini, dia bercerita, saudaraku. Dia berkata, sekarang ini bukan hanya saya bisa menyeret kaki saya untuk berjalan, saya sudah bisa berlari. Saya terharu dia bercerita, saking dia lupa, saudaraku. Dia panik, anaknya dicari kemana-mana nggak ketemu, saudara. Ditanya anaknya di mana, katanya sekolah minggu. Sekolah minggunya lantai 2, saudara. Kalau saudara bisa membayangkan dia aja untuk berjalan nggak bisa, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia naik turun tangga, saudaraku. Cari anaknya, turun lagi ketemu anaknya, saudara. Dia berkata, tidak terasa capek sama sekali, saudara. Hari ini ketika saya melihat kesaksiannya, dia berkata, dia berdiri di depan kamera, saudaraku. Dia berkata, sekarang berat saya 63 kilo, katanya, saudaraku. Saya sudah sehat, saya bisa berjalan, saya bisa berlari, saya tidak sakit lagi. Bahkan ditambah yang membuat saya tertawa. Ini bahasa Jawa, bagi saudara yang ngerti bahasa Jawa. Sekarang saya kemayu, katanya, saudara. Saudara tahu kemayu ya? Apa, saudara? Apa? Centil lah ya, saudaraku. Sekarang saya sudah bisa dandan, saya sudah bisa berias, saya sudah bisa pakai pakaian yang baik karena saya sudah sehat. Oh, boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Dia yang sama yang sanggup mengerjakan kepada ibu ini, sanggup mengerjakan kepada saudara. Tahun ini, saudaraku, bukan lagi tahun untuk orang lain. Ini tahun saudara. Masih ingat kisah dari seorang yang 38 tahun, saudara. Dia tidak bisa apa-apa. Hanya duduk di samping kolam Bethesda. Apa artinya ini, saudara? 38 tahun. Dia hanya melihat orang lain dapat mujizatnya. 38 tahun, satu demi satu orang masuk ke kolam itu mereka dapat mujizat. Satu demi satu orang menceritakan, aku sehat, aku sembuh. Tapi orang ini selama 38 tahun hanya bisa meneteskan air matanya, saudaraku. Ketika dia melihat orang lain disembuhkan, dia mungkin, saudaraku, pengen bersuka cita.
Tapi yang dia lakukan, dia bukan tertawa, dia meneteskan air mata. Kenapa saudara? Dalam hatinya dia berkata, kenapa bukan aku? 38 tahun dia hanya duduk saudara, tanpa bisa melakukan apa-apa. Sampai hari itu dia jumpa dengan Yesus. Halo, kalau 38 tahun saudaraku, mungkin seperti saudara. Saudara dengar semua kesaksian, saudara dengar semua cerita tentang gereja keluarga Allah. Saudara dengar semua kisah-kisah kesembuhan, kisah-kisah mujizat Pak. Kalau ada di tempat ini yang saudara berkata, kapan giliranku? Sama seperti orang lumpuh yang 38 tahun tidak melakukan apa-apa, ini saudaraku dengar baik. Hari ini kalau engkau jumpa dengan roh yang tanpa batas itu. Hari ini kalau engkau jumpa dengan roh yang membebaskan itu. 38 tahun saudaraku, ini tahun adalah tahunmu. Bukan tahun orang lain, ini tahun milik saudara. Bukan orang di kiri kanan saudara. Tahun ini tahun mujizat. Kemuliaan Tuhan bagi saudara. Oh, tangkap aminnya yang lebih keras daripada itu saudaraku. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Angkat kedua tanganmu, saya deklarasikan. Ini tahun saudara. Mujizat milik saudara. Ini tahun kemuliaan Tuhan bersinar dari hidup saudara. Ini tahun engkau bangkit. Ini tahun engkau bersinar terang. Di dalam nama Yesus, tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bahkan kabar baiknya saudaraku, it's getting even more excited. Bukan hanya saudaraku, kemuliaan Tuhan itu from glory to glory. Yesaya 60 ayatnya yang ke-22 kita buka. Apa yang dikatakan di sana? Yang paling kecil menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan melaksanakannya segera pada waktunya. Kadang kita baca ayat ini, kita melewatkan satu bagian. Yang paling lemah akan jadi kuat. Yang paling kecil akan jadi kaum yang besar. Bukankah seharusnya kalau naik tingkat saudaraku, paling kecil jadi kecil dulu dong. Betul ya? Saudara kalau beli pakaian lah. XS, extra small, naik tingkat jadi apa saudara? Small ya. Small naik tingkat lagi jadi apa? Medium. Medium naik tingkat baru jadi besar, large. Tapi ayat ini berkata, yang paling kecil, yang extra small, dibawa Tuhan jadi large. Tahun ini akan jadi tahun percepatan buat saudara. Saudara bukan hanya akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, dibawa bukan berlari, bukan lagi saudaraku berjalan, tapi terbang saudaraku. Sampai di satu titik saudara akan melihat ini terjadi. Ayub, coba kita buka. Saya baca ini merinding saudaraku. Lihat ya saudaraku, lihat ya. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Posisi saudara nanti akan lihat sampai di satu titik. Tuhan bawa engkau begitu rupa, sampai saudara lihat ke belakang. Saudara hanya bisa geleng-geleng kepala. Saudara hanya bisa geleng-geleng kepala. Kedudukanmu yang lama itu akan kau pandang jadi hina. Karena Tuhan bawa kau mengalami percepatan begitu rupa saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya ini wah luar biasa sekali. Though thy beginning was small. Siapa di sini yang permulaannya kecil? Kalau ada di antara saudara-saudara merasa saudara ini hanya kecil, modalnya kecil. Saudara hanya merasa pengetahuannya kecil. Saudara merasa seperti seolah-olah semua yang ada dalam diri saudara itu kecil. Lihat saudara, ayat ini berkata, though thy beginning, sekalipun permulaanmu itu kecil, yet thy latter end. Nanti di akhirnya, saudara, lihat sama-sama, 2, 3, should greatly increase. Saya perkatakan ada lompatan besar. Jadi atas kehidupan saudara, greatly increase.
penambahannya begitu rupa sampai saudara melihat yang di belakang saudara geleng-geleng kepala terlihat hina. Yang terjadi kau melihat sekarang kemuliaan Tuhan dipancarkan begitu rupa. Di tempat ini saudaraku ada sebuah kesaksian yang saya mengucap syukur saudaraku. Saya sudah minta izin yang bersangkutan untuk menyaksikan hal ini saudara. Sekian waktu yang lalu saudaraku ada salah satu jemaat pelayan Tuhan di gereja kita ini saudaraku. Mengalami satu pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan saudara. 1-2 hal terjadi, usahanya mengalami goncang saudaraku. Dari goncang mungkin kalah persaingan dan lain sebagainya saudaraku, sampai akhirnya di titik di mana sudah tidak ada pengharapan lagi. Bukan hanya itu saudaraku, sampai dikejar-kejar penagih hutang saudara. Hidupnya tidak tenang saudaraku. Terus ada ditekan dalam ketakutan. Yang tadinya benar-benar ada di dalam posisi yang sama sekali tidak berkurangan saudaraku. Bahkan kalau boleh saya katakan berkelimpahan luar biasa. Dari latar belakang keluarga yang sangat luar biasa saudaraku. Tapi diizinkan sekian tahun yang lalu saudaraku terpukul begitu luar biasa secara keuangan itu drop. Itu bukan lagi dari satu level turun, misalkan dari L turun ke M, enggak saudaraku. Ini benar-benar dari L turun balik dibantingkan seolah-olah jadi begitu hancur saudaraku. Bahkan sampai saya tuh yang membuat saya sampai apa ya saudaraku, saya boleh saya katakan kalau jujur saudaraku, saya salut. Yang membuat saya salut, saya angkat topi saudara. Ada banyak orang saudaraku datang ke gereja ini mengejar mujizat. Ada banyak orang datang ke gereja ini mencari pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Bapak, ibu ini saudaraku, satu keluarga ini. Di tengah-tengah pergumulan saudaraku. Setiap kali saya bisa membayangkan mereka dengar janji Tuhan diberitakan, mereka dengar firman diberitakan. Tapi tahun berlalu saudaraku, tidak kunjung-kunjung digenapi. Hebatnya yang saya angkat topi, semangat melayaninya tidak kendor, kerajinannya tidak kendor, cinta Tuhannya tidak kendor, tidak mau kompromi sama sekali untuk meninggalkan Tuhan. Saya itu bisa melihat saudaraku, bahkan rajin pondok Daud terus menerus, setiap kali pondok Daud bukan kejar mujizat. Pondok Daud adalah satu ucapan syukur, mereka angkat di hadapan Tuhan saudara. Saya mendengar satu keajaiban yang begitu dahsyat Tuhan kerjakan. Yang tadinya sudah terpuruk begitu rupa saudaraku. Bahkan dibelenggu dengan hutang piutang yang sampai saudaraku mereka harus melepas aset-aset mereka saudara. Saudara tahu Tuhan adakan mujizat dengan begitu dahsyatnya saudaraku. Entah dengan caranya yang ajaib dan ini real terjadi saudaraku. Sayang saya tidak bisa menyebutkan nama saudara. Tapi dengar baik saudaraku, Tuhan berkati pasangan ini begitu rupa dengan caranya yang ajaib, tiba-tiba bukan naik sedikit-sedikit saudaraku. Tuhan berkati dengan aset-aset lebih dari 30 miliar saudaraku. Itu Tuhan berkati mereka begitu saja saudara. Terjadinya begitu saja saudaraku. Apa yang tidak mereka pikirkan, apa yang tidak mereka rencanakan, apa yang tidak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya, yang secara manusia pintu semua tertutup. Tapi dengar baik, yang seperti ini, kesaksian-kesaksian yang seperti ini, saya akan semakin banyak mendengar dari tempat ini. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang seolah-olah secara manusia tidak mungkin bisa terjadi. Tuhan kerjakan atas kehidupan pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Bisa dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang saudara, kalau itu yang akan Tuhan kerjakan dalam aspek apa saja Tuhan mau mengerjakannya? Ada 3 aspek vital saudara dalam hidup kita. Aspek pertama, kesehatan. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, kesehatan itu mahal? Yang mengerti, katakan amin. Aspek yang kedua, keuangan saudara. Dan aspek yang ketiga, kerohanian kita. Aspek yang pertama, kesehatan. Saya berdoa kalau hari ini masih ada di antara saudara yang sedang ada di dalam keadaan sakit. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. 2000 tahun yang lalu.
Tuhan saya. Dia mengatakan, Pak, I took all your sickness and infirmity. Aku ambil sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhmu. Saya percaya, saya nggak tahu dengan saudara, saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang pelin-pelan. Yang setuju katakan amin. Kalau dia berkata dia mengambil sakit penyakitmu, dia mengambil kelemahan tubuhmu, apakah dia Tuhan yang pelin-pelan yang kembali berkata kepada saudara, ups, sorry, kayaknya kali ini aku berubah pikiran, dikasih lagi gitu saudara. Yang mengerti katakan amin. Tuhan yang mengatakan dia sudah mengambilnya. Hari ini jangan izinkan iblis mengatakan sebaliknya. Sakit penyakit tidak pernah dari Tuhan, saudaraku. Sakit penyakit bukan nasib saudara. Hari ini mulai Pak, dimulai dari satu hal yang harus kita lakukan, bangkit. Lawan. Jangan terima saudaraku. Bangkit. Perjuangkan lagi saudaraku. Sampai titik darah penghabisan, terus perjuangkan. Kalau hari ini masih ada di antara saudara yang sedang ada di dalam keadaan sakit, apapun itu sakit saudara, dengar baik, kalau itu saudara, hari ini dimanapun saudara duduk saudaraku, taruh tangan saudara di bagian yang sakit, saya perkatakan, kalau itu adalah sakit penyakit apapun, saya perkatakan saudaraku, sakit penyakit apapun saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan sudah ambil, ketika Tuhan ambil kesengsaraanmu tidak datang 2 kali. Sembuh total di dalam nama Yesus. Kesaksian minggu lalu kalau saudara dengarkan seorang ibu saudaraku. Masih ingat ya? Kesaksian minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya dengarnya sampai merinding saudaraku. Ibu ini terkena autoimun saudara. Satu ketika pada saat Pak Jonathan memimpin satu ibadah seperti ini, Pak Jonathan berkata kalau ada di tempat ini yang terkena autoimun, tidak bisa apa-apa, gampang sekali kena sakit. Saya tanya sama Pak Jo saudaraku, sayang beneran deklarasi seperti itu? Mana ingat katanya saudaraku. Orangnya yang ngomong gak ingat. Tapi kadangkala ketika deklarasi seperti ini kau tangkap saudaraku. Ibu ini bersaksi saudara. Pada saat itu dia bangkit imannya, dia tangkap deklarasi itu. Dia gak peduli kiri kanannya saudaraku. Dia pegang janji Tuhan. Dia merasa sesuatu mengalir dalam dirinya saudaraku. Dia bercerita, apa yang dikatakan dokter tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Sembuh total saudaraku. Sama sekali sudah sembuh. Minggu yang lalu kesaksiannya. Saudara dengarkan kembali, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksiannya. Dia menangis, dia berkata, Tuhan ini giliranku. Dan itu Tuhan kerjakan. Dimulai yang pertama saudaraku, jangan terima, perjuangkan, bangkit, lawan saudaraku. Tapi yang kedua, setelah Tuhan sembuhkan saudara, ingat baik-baik ini. Level kesehatan bukan sampai di situ saja saudaraku. Saya berdoa, saudara tangkap level yang kedua. Apa itu level kedua saudaraku? Bukan kesembuhan ilahi. Level yang kedua saudaraku, engkau sehat. Kesehatan ilahi. Dimulai dari kita memperkatakan saudaraku, penyakit bukan dari Tuhan. Aminnya yang paling keras. Dimulai dari kita mulai menyadari satu hal ini. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak dibatasi dengan sakit penyakit kita. Itu sebabnya saudaraku, dari sakit ngalami kesembuhan ilahi sehat. Ada banyak orang saudaraku sehat tapi bilang ya kebetulan. Sepanjang tahun kok ditanya, saya tuh sampai ini saudaraku. Sepanjang tahun kamu jarang sakit ya? Ya puji Tuhan. Kebetulan saya mungkin orangnya suka olahraga. Enggak saudaraku, tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Kalau saudara sehat, itu kesehatan yang daripada Tuhan. Mulai deklarasikan itu. Setiap kali saudara masuk, bahkan ke waktu-waktu kadang dalam 1 bulan, kita ada 1 tahun tuh ada waktu-waktu di mana apa sih, kalau bahasa apa sih, masa pancaroba saudara. Betul ya? Masa di mana orang itu gampang sakit. Bolehkah saya tantang saudara? Di masa pancaroba sekalipun, perkatakan, aku sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Di masa-masa di mana orang kiri kanan saudara sakit, saudara perkatakan, aku tidak sakit, aku sehat. Tapi berikutnya saudaraku masuk levelnya berikutnya lagi. Karena kemuliaan Tuhan itu dari 1 level naik ke level berikutnya. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Level berikutnya apa saudara? Alkitab berkata, bagi saudara yang percaya, tumpang tangan atas orang sakit, si sakit sembuh. Sejak dari hari ini, boleh saya tantang saudara? Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh di luar dulu. Kalau di dalam aja nggak berani, apalagi di luar saudaraku. Benar ya? Nah, kalau di dalam aja sesama orang Kristen nggak berani, apalagi di luar saudara. Boleh nggak saya tantang saudara? Kalau saudara datang ke gereja, please, saya tahu ini Jakarta saudara. Please, jangan jaim. Jangan nggak kenal kiri kanan. Please, saudaraku. Kalau saudara datang ke gereja ini, kiri kanan yang saudara nggak kenal, please SKSD. Sok kenal, sok dekat. Loh, yang masih single, halo, lambaikan tangan. Ada? Siapa tahu ketemu jodohmu, saudaraku. Loh, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Dimulai dari hal yang sederhana. Boleh nggak saya minta, saudara? Ada satu hal ini, jujur saudaraku, saya diberkati sekali ketika saya datang ke gereja dari Joel Osteen. Berapa banyak di sini yang suka mengikuti tayangan dari Joel Osteen? Ada? Sebagian dari saudara mengikuti. I'm very blessed. Saya pernah satu ketika saudaraku mendapat satu kesempatan pergi ke gereja beliau ini. Saya berpikir saudaraku gereja ini sangat modern sekali. Bahkan saudara orang-orang yang ada di mimbarnya saudaraku, worship leadernya, singernya itu pemenang Grammy Award saudara. Orang-orang yang melayani di gereja itu dikondak, diadakan dengan cara yang sangat modern sekali. Saudara tahu apa yang mereka lakukan saudara? Setiap kali sebelum ibadah dimulai, mereka itu enggak ribut-ribut sendiri, mereka enggak masuk terus duduk menyendiri, lihat kiri kanan enggak ada yang kenal, enggak saudara. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul beberapa orang. Boleh enggak saya minta itu jadi budaya di gereja kita di Jakarta ini? Sebelum saudara ibadah, kalau saudara enggak kenal, bahkan bila perlu saudaraku, misalkan duduk di sini kiri kanan enggak saling kenal, enggak apa-apa. Gandengan tangan aja. Sama-sama saudaraku, berdoa apa yang jadi pergumulan teman yang ada di kiri kanannya. Dimulai dari para pelayan Tuhannya, mulai usahakan itu bisa dilakukan. Saudara kalau duduk seperti ini, bahkan sebelum masuk ke dalam saudaraku, jangan pas ibadah saudara gandengan tangan terus nanti WL-nya bersaing dengan saudara, jangan. Jangan saudaraku, kasihan WL-nya nanti saya diprotes nanti saudaraku. Justru saudara datang lebih awal, sebelum masuk saudara, sebelum ibadah. Gandengan tangan ataupun sebelum dimulai ibadah, pra-ibadah, saudara gandengan tangan, pas sebelum pra-ibadah belum dijalankan saudaraku. Saudara gandengan tangan antara 3, 5, 10 orang saudara, sama-sama berdoa sepakat saudara. Apa yang jadi pergumulan dalam satu tim saudara ini? Doakan, tumpang tangan, bila perlu kalau ada yang sakit, nggak usah nunggu pendeta. Kenapa sih? Ayat yang saya baca itu nggak ada tulisannya di sana. Pendeta tumpang tangan, maka si sakit sembuh. Enggak ada, saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara katakan, tidak ada Bu. Ayat itu mengatakan orang percaya. Boleh saya tanya di sini, saya balik, ada di sini yang belum percaya? Lu enggak ada kok saudara. Coba senggol kiri kanan katakan, berarti kamu orang percaya. Saya juga orang percaya. Alkitab berkata, barang siapa percaya, orang percaya, tumpang tangan atas si sakit sembuh. Amin. Tumpang tangan satu dengan yang lain saudaraku. Dan saya minta tolong saudaraku, jangan langsung diunyung-unyung kepalanya. Saudara masih muda, wah Pastor Nita bilang katanya tumpang tangan si sakit, ada bapak-bapak yang sudah sepuh, saudara. Tumpang tangan bak gitu saudara. Sorry saudara, bukan apa-apa. Sebelum dia menerima kesembuhan, dia syak dulu, dia jengkel, dia marah-marah dulu saudaraku. Belum sempat terima sembuhannya saudara, tambah sakit saudaraku. Bukan itu yang saya maksudkan, saudara, saya hanya bercanda. Maksud saya apa, saudara? Tetap ada sopan santun. Kalau itu hamba Tuhan, mereka menerima otoritas kerohaniannya. Tapi kalau kita satu dengan yang lain, saudara, cukup kita gandeng tangan. Atau tumpang tangan di pundak. Ketika saudara lakukan itu, lihat saudara, satu demi satu, saudara. Satu demi satu. Saudara datang di tempat ini, jangan nggak kenal satu dengan yang lain, Bu. Buat apa sih? Katanya namanya Gereja Keluarga Allah. Itu slogan apa slogan, saudara? Lah namanya aja Gereja Keluarga Allah kok. Ayo kita biasakan saudara. Gandengan tangan, tanya ada pergumulan apa? Doa,
Besok minggu depan datang lagi saudaraku, doakan. Saya berdoa ada atmosfer kerohanian seperti ini di gereja keluarga Allah mulai bertumbuh. Berani mendoakan yang sakit disembuhkan. Berani mendoakan yang sedang bermasalah, Tuhan kerjakan masalahnya, diselesaikan, kesaksian terjadi saudara. Dan boleh saya minta enggak saudara? Kalau itu terjadi, senggol kiri kanan, jangan lupa bersaksi. Saudara dapat mujizat, saya tanya saudara pergi ke dokter harus bayar enggak? Bayar ya. Saudara di tempat ini dapat mujizat enggak disuruh bayar loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang diberikan dari Tuhan gratis. Coba senggol kiri kanan, keterlaluan kalau enggak mau bersaksi. Aminnya yang paling keras, aminnya yang lebih keras. Saksikan sebanyak mungkin. Sampai mereka yang di luar sana mendengar. Yang tadinya tidak ada pengharapan, mereka datang di tempat ini, terima pengharapan yang daripada Tuhan. Yang tadinya dalam kegelapan, datang ke tempat ini, terima terang yang daripada Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dalam kesehatan sama, ada levelnya. Dalam keuangan juga sama, saudaraku. Ada levelnya. Enggak boleh hanya berkecukupan. Halo? Boleh enggak sih saya agak saudaraku, mungkin agak ini saudara. Saya ingin menghapus pikiran orang bahwa kaya itu enggak rohani. Siapa sih yang bilang? Ayatnya mana? Siapa bilang kaya itu enggak rohani? Yesus kita yang kaya jadi miskin. Supaya saudara yang miskin. Loh ini kaya enggak selalu bicara uang ya saudara? Miskin enggak selalu bicara uang ya saudaraku? Miskin apa? Miskin kerohanian. Miskin apa? Miskin hubungan, miskin apa? Miskin kesehatan, miskin di dalamnya juga, miskin secara keuangan. Kalau dia yang kaya jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya, kenapa saudara masih menerima pemikiran bahwa miskin itu rohani? Yang mengerti katakan amin. Saya tidak menyinggung siapapun di sini ya saudaraku. Tapi dengar baik, dia mau saudara diberkati. Kenapa? Kalau saudara ini keturunan Abraham, janji berkat Abraham turun atas hidupmu. Alkitab berkata, melalui kehidupanmu, bangsa-bangsa akan diberkati. Aminnya yang paling keras. Itu sebabnya sebelum bangsa-bangsa diberkati, terlebih dulu saya diberkati. Kita diberkati. Jangan lihat kiri kanan saudara, tapi katakan saya diberkati. Sehingga lewat kehidupanmu, orang yang memberkati engkau diberkati, orang yang mengutuk engkau dikutuk. Seluruh bangsa mendapat berkat melalui saudara. Yang ketiga, kerohanian. Kerohanian itu juga ada levelnya. Gak boleh tahun ini masuk jadi jemaat. Tahun kedua tetap jemaat. Tahun ketiga masih jemaat. Tahun keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastor, saya jemaat setia keluarga Allah. Coba lihat kiri kanan katakan saudara, itu mujizat. Tuhan kita itu enggak kenal stagnasi saudara. Halo? Tahun ini masih pemarah. Tahun depan masih suka marah-marah. 10 tahun dari sekarang marah-marahnya tambah dahsyat saudaraku. Senggol kiri kanan sekali lagi, itu mujizat. Saya tuh heran loh saudara. Halo, di keluarga Allah tidak ada jemaat seumur hidup. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara masuk menjadi anggota keluarga Allah, saudara harus ngerti satu hal ini Pak. Di keluarga Allah kita tidak mengenal jemaat seumur hidup. Sorry saudaraku. Coba senggol kiri kanan, mulai katakan, ayo pelayanan. Kenapa bangkit saudaraku bangkit? Mulai bangkit. Pastor saya nggak bisa apa-apa, saya nggak percaya ada orang yang nggak bisa apa-apa. Yang paling kecil saudara bisa senyum kan? Ada di sini yang nggak bisa senyum? Coba lihat kiri kanan saudaraku, kasih senyum yang paling lebar. Nah masih bisa senyum saudara. Paling sedikit kita bisa senyum, artinya apa saudara? Saudara bisa berdiri di depan menyambut jemaat dengan jabatan tangan yang hangat. Memberi salam sehingga ketika mereka masuk mereka menerima sukacita dan damai sejahtera ketika menjabat tangan saudara.
Nggak ada yang nggak bisa apa-apa di sini. Pastor, saya beneran, saya nggak bisa nyanyi. Kayak tadi WL-nya saya nggak bisa main musik. Sama, saya juga nggak bisa main musik, saudaraku. Tapi at least saudara bisa lakukan sesuatu. Saudara bisa apa? Saudara bisa jahit? Saudara bisa masak? Tidak ada keahlian yang tidak diterima di gereja keluarga Allah. Sebutkan, apa saudara? Lah kalau saya bisa masak, pelayanannya apa? Tuh konsumsi sudah banyak, saudara. Saudara bisa apa? Pastor, saya bisanya jahit. Tuh saudaraku. Tim tamborin itu kalau tidak dijahitkan baju-baju, mereka nggak bisa tampil dengan seperti cantik seperti itu saudaraku. Saudara apa lagi? Nggak diterima di sini saudara. Saudara bisanya apa? Saya dulu nggak bisa apa-apa saudara, saya cuma bisanya angkat-angkat kursi. Itu pun diterima kok di gereja ini. Saya datang lebih awal, saya bawa kursi saya, karena saat itu saya masih kecil usia, saya masih 12 tahun, saya nggak tahu saya harus apa saudara. Yang saya lakukan, saya memastikan kursi-kursi ini bersih. Saya memastikan saudaraku tempat ibadah bersih. Kalau ada sampah-sampah yang berserakan saya ambil. Di gereja ini tidak ada satu keahlian pun yang tidak diterima saudara. Apapun yang saudara bisa join, come on. Apapun itu, join. Jadi berkat satu dengan yang lain. Maka terang Tuhan bersinar terbit atasmu saudara. Pertanyaannya sekarang, dari area demi area ini, bagaimana supaya kita ini bisa mengalami terobosan dibawa Tuhan from glory to glory. Saudara. Yang pertama, harus ada kehausan dulu. Saudara enggak boleh puas dengan keadaanmu. Jangan terima keadaanmu. Ya wes, kalau orang Jawa bilang nerimo nasib gitu saudara. Halo, Tuhan kita adalah roh. Roh itu tanpa batas. Dia tidak mengerti batasan. Jangan perkenalkan Tuhanmu dengan batasanmu. Bongkar semua batasan itu saudara. Tahu nggak saudaraku, ada satu hal yang paling saya suka dengan pergi ke Nigeria. Ketika saya pergi ke Nigeria, satu hal ini saudaraku, yang saya bersuka cita. Batasan-batasan dalam hidup saya itu seperti dibongkar saudara. Tadinya saya berpikir saudaraku, membangun gereja 500 meter kali 500 meter sudah besar. Di sini aja nggak ada 500 meter kali 500 meter saudaraku. Yang saya lihat di sana, 500 kali 500 meter itu cuma dipakai untuk sekolah minggu saudara. Jadi kalau saudara tanya kenapa Pastor Nita suka ke Nigeria, suka saya saudara. Lah 500 meter kali 500 meter jadi tempat Kids Impact saudara. Bayangin aja saudara. Setelah itu berikutnya saya lihat 1 kilometer kali 1 kilometer jadi tempatnya Youth Impact saudara. Gereja sebesar 1 juta kilometer itu jadi tempatnya Youth Impact. 1 juta meter persegi saudara. Itu jadi tempat untuk Youth Impact ibadah. Lalu saya lihat 3 kilometer kali 3 kilometer dan saya berpikir itu sudah besar. Saudara tahu terakhir Pastor E.A. Adeboye berkata, mereka akan membangun gereja dengan kapasitas yang besarnya itu Ibadan. Saudara. Ibadan itu kota nomor 3 terbesar di Nigeria. Saudara. Waktu dicek besarnya itu 50.000 kilometer. Saudara. Saya enggak peduli apakah gereja itu benar-benar jadi atau tidak, saudaraku. Tapi yang saya belajar ketika saya ada di Nigeria, batasan demi batasan dalam hidup saya, itu seperti dibongkar. Kenapa terlalu susah untuk mempercayai sesuatu yang besar, saudara? Tuhanmu Tuhan yang besar kok. Dimulai dari punya kehausan untuk dipakai Tuhan besar. Yabes ditentukan secara nasib. Namanya itu artinya pesakitan, saudara. Orang yang sudah disebut pesakitan, dia melawan itu, dia berkata, Tuhan berkati aku. Jauhkan malapetaka dari aku, perluas daerahku. Dan Alkitab mencatat, lihat saudaraku, lihat. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita buka saudaraku. 1 Tawarik 4 ayat 10. Lihat. Yabes meminta semuanya itu, nanti saudara baca di depan. Ayat 10 bagian terakhir saja saudara, kita baca sama-sama 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Hari ini saudaraku, apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Apa yang menurutmu terlalu besar? Izinkan saya mengatakan ini. Allah mengabulkan permintaanmu itu. Dimulai dari kehausan, mau dipakai untuk sesuatu yang besar. Jangan ecek-ecek, jangan kecil-kecil. Anak Tuhan tidak ditentukan untuk yang kecil-kecil. Mau
mau punya nasib besar, saudaraku. Mau dipakai yang jadi besar. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua. Pelajari rahasia kemuliaan dalam firman Tuhan dan lakukan itu, saudara. Bagaimana cara saya mengatakan ini ya, saudara? Sama seperti tubuh. Saya tanya, Pak, tubuh kita butuh makan enggak? Butuh ya. Kira-kira orang yang paling besar di sini siapa yang kira-kira badannya cukup besar ya, saudaraku? Saya. Oke, ibu ini aja karena dia minta sendiri jadi contoh, saudaraku. Saya tidak menyinggung siapapun di sini, saudaraku. Ibu ini, saya tanya Bu, kira-kira kalau selama 40 hari suami enggak kasih makan sama sekali. 40 hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Enggak dikasih makan. Langsung semua langsung, Bapak keterlaluan katanya. Saya tanya Bu, posisi ibu sekarang bisa lari kenceng enggak? Bisa dong, bisa lari dong. Perkara kencengnya seperti apa, enggak masalah saudaraku. Bisa lari ya Bu? Bisa. Posisi sekarang Bu, bisa angkat kursi ini enggak Bu? Bisa. Kalau 40 hari, enggak makan sama sekali. Kira-kira Bu, sekuat-kuatnya dan sehebat-hebatnya, bisa lari enggak? Bisa angkat kursi enggak? Lemes saudara. Saudara tahu itu yang terjadi pada rohmu. Secara medis aja saudaraku, jangankan kita bicara roh, manusia itu roh, tubuh, jiwa. Yang terjadi di jiwa itu bisa berpengaruh di tubuh kok. Betul ya? Medis aja, percaya kok saudara, medis itu mengatakan tidak semua penyakit karena sakit saudara. Banyak penyebab penyakit kanker dari sakit hati. Betul ya, itu medis mengatakan saudaraku. Dokter kulit bahkan mengatakan ada penyakit kulit tertentu yang tidak bisa diobati dengan obat. Itu sembuh kalau stresnya hilang. Loh itu medis. Kalau yang terjadi di jiwamu saja mempengaruhi tubuh, apalagi yang terjadi di roh. Manusia itu roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Kalau rohnya sakit, jangan heran itu kena ke tubuh, kena ke jiwa. Ada banyak orang datang sama saya ngomong, Pastor, saya punya teman-teman banyak, secara tubuh saya ada teman. Saya punya harta banyak, tapi kok saya merasa kosong ya? Kenapa sudah? Rohnya yang kosong. Sama seperti makanan tubuh itu punya makanan enggak sudah? Punya apa makanannya? Capcay, B2, ya kan? Saudaraku. Apalagi? Tubuh punya makanan, jiwa punya makanan enggak? Loh punya, saudara sekolah, baca buku, belajar ilmu pengetahuan. Roh kita ini punya makanan sudah. Tahu enggak roh kita ini makanannya apa? Firman. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pastor, saya enggak bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu saudaraku secara tertentu dibagi menjadi dua. Mendengar suara Tuhan secara umum, secara khusus. Saya singkirkan yang secara khusus, secara umum dulu. Saya tanya, firman Tuhan itu apa saudara? Suara Tuhan. Firman Tuhan itu apa saudara? Perkataan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 19-20, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu ada orang yang datang sama saudara dan berkata, enggak usah fanatik-fanatik. Enggak usah nginjil-nginjil. Enggak usah beritakan Injil. Enggak usah fanatik-fanatik, yang penting ke gereja aja seminggu sekali cukup duduk manis. Saya tanya, itu suara Tuhan bukan? Coba senggol kiri kanan, tuh bisa dengar suara Tuhan kan? Sudah mengerti yang saya maksudkan? Ada banyak orang berpikir mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, kenapa? Alkitabnya enggak pernah dibaca. Orang Kristen enggak bisa lepas dari 3 disiplin ini saudara. Kalau saudara mau rohmu hidup, rohmu bertumbuh. Dan sebagai gantinya saudara harus tahu, kalau rohmu kuat, roh yang kuat itu akan membukakan jiwa, membukakan tubuh. Orang yang rohnya kuat pasti dibawa from glory to glory. Enggak bisa enggak. Kalau saudara mau roh saudara kuat, harus 3 disiplin ini. 1, saat teduh. Hadirat Tuhan itu minuman roh. Kita juga butuh minum kan saudaraku. Saudara bisa enggak makan tapi enggak bisa enggak minum. Hadirat Tuhan itu minumannya roh. Itu sebabnya hanya dekat Allah saja aku tenang.
Saudara kalau gelisah, saudara shopping nggak bisa, saudara ini itu nggak bisa, saudara lakukan apapun nggak bisa. Satu yang kau bisa lakukan, deket Tuhanmu. Nanti tiba-tiba kau temukan damai yang tidak bisa kau pikirkan dari mana asalnya. Saudara. Yang kedua, disiplin yang kedua yang kau nggak boleh lewatkan, baca firman. Harus. Pastor, kalau baca firman ngantuk, enggak apa-apa, saya juga sama saudara. Awal mula dulu kalau saya baca firman, pasti itu obat tidur saya saudara. Benar, kalau malam nggak bisa tidur, sebelum kenal Tuhan saya dengernya wayang saudara. Saya suka tok tidur saudara. Saya suka wayang saudara. Tapi setelah saya kenal Tuhan, kalau saya nggak bisa tidur, saya baca firman, pasti ngantuk. Tapi sekarang baca firman itu jadi energi roh saya. Yang ketiga, puasa. Harus puasa, saudara. Saya kalau sudah pergi, kondisi saya tidak stabil, saudara. Maksudnya pergi terlalu sibuk, jadi saya nggak bisa puasa. Itu berasa kok di roh. Kerasa, nggak enak. Orang yang mau dapat power, nggak bisa melewatkan dua hal ini. Puasa, doa. Engkau akan dapat power. Power untuk mengalahkan masalah, power untuk menghancurkan masalah, power untuk mengalahkan setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan saudara.